Presiden Prabowo Subianto mencopot petinggi Badan Gizi Nasional. Penangkapan dan penetapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta 2 mantan wakil BGN. MBG sudah memakan korban baru, geng. Setelah berbagai macam masalah yang terkait dari MBG ini, akhirnya Presiden Prabowo baru aja mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Gak lama setelah pencopotan itu, Kejaksaan mengumumkan penangkapan Dadan dan beberapa pejabat lain terkait dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pertanyaan nih, dari sekian banyak ya kan MBG ya kan, kok bisa menjadi program yang harusnya menjadi tujuan memberi makan anak-anak, program yang katanya meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, program yang dananya tuh ratusan triliun, motong sana, motong sini ya kan, motong dan yang lebih penting, kenapa kejadian seperti ini terasa seperti cerita yang terus berulang di Indonesia kan. Setiap kali ada kasus korupsi besar ya kan, kemarin tuh ada 300 triliun ya kan, jangan masa kalian lupa ya kan. Nah, kita tuh selalu marah gitu, kita selalu kecewa, kita selalu mengeluh. Tapi beberapa bulan kemudian muncul lagi anomali kasus baru lagi. Tahun berganti nih, pemerintah udah ganti, partai yang megang ganti, tapi korupsi tetap ada gitu. Seolah-olah masalahnya tuh bukan orang ya, tapi sistem, geng. Sebenarnya MBG ini hanyalah gejala doang, karena banyak orang tuh fokus pada sosok yang terlibat gitu. Oke, coba kita serius dikit ya, meskipun agak bercanda-bercanda. Nah, menurut laporan yang muncul nih beberapa hari terakhir, dugaan penyimpangan tidak hanya menyangkut penggadaan barang, geng, tetapi juga dugaan konflik kepentingan dalam pemilihan yayasan pelaksana program MBG. Nah, kalau dugaan itu terbukti di pengadilan nanti, maka persoalannya itu bukan sekedar individu. Persoalannya adalah bagaimana sebuah sistem pengawasan itu bisa kecolongan. Ya, meskipun kita diam-diam aja ya, emang banyak banget sih kasus yang kayak gitu kecolongan ya. Dan ini ngebawa kita pada pertanyaan yang lebih besar kan, kenapa korupsi itu begitu sulit untuk dihilangkan? Oke, coba kita putar balik nih sejarah panjang yang jarang orang bicarakan nih. Kalau kita mundur jauh ke belakang ya, korupsi di Indonesia itu sebenarnya bukan lahir kemarin sore, bukan lahir tahun lalu, bukan lahir setelah reformasi, tapi dari masa kolonial itu jabatan sering dianggap sebagai sumber keuntungan pribadi. Banyak pejabat lokal itu mendapatkan posisi bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk membantu penguasa sekaligus memperkaya diri. Nah, sistem ini tuh udah berlangsung sangat lama, geng, bahkan puluhan, ratusan tahun pun udah ada, geng. Cuman masalahnya, kebiasaan yang berlangsung lama ini sering berubah menjadi budaya, dan budaya itu jauh lebih sulit diubah dibanding aturan. Ini ya, pas setelah Indonesia merdeka, itu negara masih miskin kan, institusi masih lemah, pengawasan masih terbatas. Banyak pejabat itu memiliki kekuasaan besar, tapi kontrol terhadap mereka itu belum kuat. Akibatnya apa? Akibatnya peluang penyalahgunaan wewenang tetap terbuka, makanya banyak koruptor. Lalu kita masuk ke era pembangunan, anjay, ekonomi tumbuh, anggaran negara membesar, proyek pemerintah semakin banyak. Tetapi di saat yang sama, kesempatan untuk korupsi juga semakin besar, karena semakin besar uang yang dikelola, semakin besar, geng, godaannya. Kita bahas ke satu lagi nih. Banyak orang mikir kan, korupsi itu terjadi karena pejabat kurang kaya. Dari mana ceritanya, geng? Kalau kita lihat analisa dari berbagai macam kasus korupsi di Indonesia, itu orang-orang udah kaya tetap korupsi ini, udah punya rumah, udah punya mobil-mobil mewah, udah punya jabatan, penghasilan tiap bulan itu gede, tapi tetap korupsi gitu. Kenapa? Karena ya itu, geng, akar korupsi itu bukan kebutuhan, tapi keserakahan gitu, dan keserakahan itu nggak punya batas. Kalau seseorang korupsi karena lapar, mungkin dia berhenti pas sudah kenyang. Tapi kalau seseorang korupsi karena rakus, berapapun yang dia punya itu nggak akan pernah cukup. Disinilah masalahnya, ketika jabatan dianggap sebagai alat memperkaya diri, maka pelayanan publik itu berubah menjadi bisnis pribadi, dan rakyat yang akhirnya menanggung biayanya. Sekarang awak ingin ngubungin ini dengan sesuatu yang lebih dekat nih, yaitu kehidupan anak muda ya kan. Banyak Gen Z hari ini berpikir, kalau saya punya jabatan tinggi, hidup saya nyaman. Kalau saya jadi pejabat, hidup saya beres. Kalau saya punya kekuasaan, saya akan sukses. Padahal sejarahnya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena masalah terbesar manusia itu bukan kurangnya uang ya, bukan kurang jabatan, bukan kurang kekuasaan, tapi kemampuan mengendalikan diri, geng. Karena tanpa integritas nih, uang itu nggak pernah cukup, geng. Jabatan itu nggak pernah cukup, kekuasaan itu nggak pernah cukup. Itulah kenapa kalau kalian ya keluar rumah ya kan, tengok-tengok kehidupan sekitar ya kan, kenapa ada orang yang gajinya kecil tapi hidupnya itu terhormat ya gara-gara itu. Sementara nih ada orang yang jabatannya udah tinggi tapi berakhir di ruang tahanan. Kita balik ke pembahasan awal, itu MBG. Nah, program MBG itu adalah salah satu
program terbesar yang ada di pemerintahan saat ini. Targetnya itu puluhan juta penerima manfaat dengan anggaran yang sangat besar. Kalau kita bicara nih dalam ilmu tata kelola anjay. Nah, semakin besar proyek itu semakin besar geng resikonya. Karena semakin banyak vendor ya kan, pengadaan banyak, distribusi, mitra, anggaran, pengambilan keputusan. Artinya itu makin banyak titik yang bisa disalahgunakan jika pengawasannya lemah. Karena itu rame kali geng yang speak up soal MBG ini, karena pengamat-pengamat anti korupsi itu sejak awal memang menyorotinya gitu, karena perlu emang pengawasan ketat terhadap MBG. Kritik juga muncul terkait perencanaan, tata kelola, dan pelaksanaannya, karena kalau kita lihat ya udah beberapa tahun ini banyak banget berita suram terkait MBG, karena udah ada keracunan ya kan, ada mobil MBG nih geraknya liar habis tuh nabrak orang ya kan. Dan ketika presiden ini akhirnya mencopot pimpinan MBG setelah evaluasi kinerjanya, banyak pihak melihatnya sebagai sinyal bahwa pemerintah mengakui gitu adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut. Akhirnya gitu ya. Tetapi tetap nih ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada siapa yang salah, yaitu kenapa sistemnya ini terus berulang gitu. Karena kalau kita cuma ganti orang tapi akar masalahnya nggak diperbaiki, maka mungkin beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi kita mendengar hal yang sama gitu. Nama doang yang beda, jabatan yang berbeda, dan proyek yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama yang ada. Maka dari itu kita bahas di part kedua, tapi tetap di video ini kalian bisa ngambil kopi, ngambil makanan, atau ya ngambil MBG. Terserah kalian lah ya. Karena kita di part yang kedua kita bakalan ngebahas kenapa negara-negara yang dulunya sama korupnya dengan Indonesia itu bisa berubah, dan apakah Indonesia sebenarnya bisa keluar dari lingkaran korupsi ini, atau masalahnya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Oke nih, apakah Indonesia sebenarnya bisa keluar dari lingkaran korupsi? Karena kalau kita lihat sekilas nih, rasanya tuh mustahil kali geng, karena setiap tahun ada aja kasus baru. Tiap periode nih ada pejabat baru yang tangkap ya kan, bukan kecil-kecil gitu, ratusan triliun gitu. Setiap pemerintahan pasti punya skandalnya sendiri, dan masyarakat itu sebenarnya mulai lelah, mulai sinis gitu, mulai berpikir percuma nanti juga terulang lagi. Tapi itu yang berbahaya cok, kalau kita masyarakat cuman pikir Allah percuma gini-gini, ya nggak akan pernah berubah gitu negara kita. Tiap masyarakat itu berhak untuk menyuarakan keresahannya gitu, jangan pendam-pendam. Banyak orang ngira itu Indonesia unik ya kan, banyak korupsi, padahal enggak juga ini, karena banyak negara yang hari ini dianggap bersih, dianggap maju, dulu juga dipenuhi korupsi gitu. Lihat Korea Selatan itu, hari ini dikenal sebagai negara maju gitu, teknologinya hebat, ekonominya kuat ya kan, drakornya di mana-mana ya kan. Tapi beberapa dekade yang lalu korupsi politik itu sangat besar kan. Bahkan beberapa mantan presidennya itu pernah dipenjara atau terseret kasus hukum. Lihat Singapura. Pada awal kemerdekaan itu bukan negara yang kaya kan, bukan pusat keuangan dunia, mereka juga menghadapi masalah korupsi. Tapi kemudian ngebangun sistem yang ngebuat korupsinya itu makin sulit dilakukan. Artinya apa nih? Masalahnya itu bukan bangsa tertentu kan, bukan ras tertentu, bukan budaya tertentu, tapi di sistemnya kan. Banyak orang itu ngejawab karena orangnya jahat gitu, makanya dia bisa korupsi ya. Kenapa orang korupsi? Sebagian besar itu bilang ini jahat, nih orang jahat. Sebagian mungkin benar ya kan, tapi itu belum cukup menjelaskan. Karena kalau hanya soal moral, kenapa orang yang awalnya terlihat baik bisa berubah ketika memiliki jabatan? Jawabannya seringkali kombinasi tiga hal ini ya. Kesempatan, kekuasaan, minimnya pengawasan. Bayangkan nih, kita punya anggaran miliaran rupiah kan, gak ada yang memeriksa, gak ada yang ngawasin, gak ada resiko besar jika ketahuan, ya gas aja gitu kan korupsi kan. Tapi ini bukan pembenaran gitu, tapi penjelasannya, karena untuk memperbaiki masalah kita tuh harus paham dulu sumber masalahnya. Dalam banyak korupsi besar yang ada di Indonesia itu persoalannya bukan karena individu doang gitu, tetapi sistem yang memungkinkan individu melakukan penyimpangan tersebut. Bang, tapi kan program makan bergizi gratis adalah program dengan skala luar biasa besar. Wow, keren sekali, wow. Kata bocil-bocil buzzer yang ya kan, semakin besar program itu semakin besar tantangannya dalam pengawasannya gitu, karena ada pengadaan, ada distribusi, ada vendor, ada yayasan, ada mitra daerah, ada mitra logistik, dan setiap titik itu menjadi potensi masalah jika tata kelolanya itu nggak kuat gitu. Karena itulah banyak pengamat itu sejak awal meminta pengawasan yang ketat, dan ketika akhirnya terjadi banyak dugaan penyimpangan hingga berujung pada pencopotan dan proses hukum terhadap pimpinan sebelumnya, pelajarannya bukan sekedar tentang siapa yang ditangkap,
tetapi tentang pentingnya sistem yang mampu mendeteksi masalah sebelum menjadi besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih nggak nyaman gitu, karena korupsi itu nggak selalu dimulai dari miliaran rupiah. Kadang itu dimulai dari hal yang kecil. Nah, kita jujur-jujuran aja nih ya kan. Kita kan lagi sama-sama ya kan, kalian lagi dengar suara awak ya kan, itu siapa yang pernah menyerobot antrean itu? Habis itu titip-titip nama, cari orang dalam, kasih duit biar cepat urusannya, menggunakan relasi untuk keuntungan pribadi. Siapa tuh yang pernah? Banyak ya kan orang ngutuk, wah koruptor. Padahal kita itu juga melakukan versi kecil dari koruptor, dari perilaku yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi besar itu seringkali lahir dari toleransi kita terhadap korupsi yang kecil. Dan disinilah masalah sebenarnya gitu. Kita sering nganggap integritas itu penting ketika orang lain yang diuji kan. Tapi ketika ke diri kita sendiri, kita merasa itu nggak penting. Sekarang saya ingin membawa pembahasan ini ke tema channel kita gitu, yaitu self improvement, mindset, dan pengembangan diri gitu. Karena sebenarnya korupsi bukan hanya soal politik, karena korupsi itu adalah soal karakter kan. Coba kita bayangkan nih, seseorang diberi kekuasaan besar nih, apa yang keluar dari dirinya? Jawabannya biasanya adalah versi yang lebih besar dari karakter yang udah ada. Kalau dari muda kita itu udah terbiasa curang, kita terbiasa cari jalan pintas, terbiasa mencari keuntungan pribadi, maka ketika kita mendapatkan kekuasaan yang besar, kita itu malah menambah itu menjadi skala yang lebih besar gitu. Karena perang melawan korupsi itu sebenarnya nggak dimulai di kantor pemerintah, nggak dimulai di parlemen, nggak dimulai di kementerian. Itu dimulai gara-gara karakter kita sendiri gitu, dari kebiasaan kita sehari-hari, dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat. Ada satu hal yang menurut awak penting daripada kita ngebahas siapa yang salah gitu, yaitu kita ngambil pelajaran. Karena banyak dari kita itu terobsesi dengan uang gitu. Kita ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin hasil yang besar. Masalahnya ketika uang menjadi tujuan utama, orang itu sering mulai menghalalkan segala cara gitu. Padahal sejarah sudah menunjukkan sesuatu. Banyak orang yang jadi miskin gara-gara dia nggak bisa mengendalikan keserakahannya. Dan itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya pejabat, bukan hanya politik, bukan hanya pengusaha, untuk kita semua. Jadi apakah Indonesia ini bisa berubah? Jawabannya ya bisa gitu, tapi nggak cepat. Karena perubahan bukan hanya soal nangkap yang lebih banyak gitu, bukan nangkap koruptor yang lebih banyak gitu, tapi perubahan juga soal transparansi yang lebih baik, pengawasan yang lebih kuat, sistem yang lebih ketat, budaya integritas, bertanggung jawab itu yang lebih kuat. Dan yang paling penting, generasi berikutnya itu harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena kalau anak muda hari ini masih mikir yang penting kaya, maka masalahnya akan terus berulang gitu. Tetapi kalau anak muda yang sekarang itu mulai berpikir yang penting menciptakan nilai, bekerja dengan jujur, dan membangun sesuatu yang bermanfaat, maka masa depan bisa berbeda. Kasus MBG mungkin akan berlalu gitu. Nama-nama yang terlibat mungkin akan berganti, pemerintahan itu akan berganti, pejabat akan diganti, tapi pertanyaan besarnya itu tetap sama. Apakah kita hanya ingin marah setiap kali ada kasus korupsi, atau kita ingin ngebangun generasi yang tidak mengulang kesalahan yang sama? Karena pada akhirnya gitu, negara yang hebat itu nggak dibangun oleh orang yang paling pintar, tidak dibangun oleh orang yang paling kaya, nggak dibangun oleh orang yang paling berkuasa, tetapi oleh orang-orang yang tetap jujur, bahkan ketika mereka memiliki kesempatan untuk nggak jujur. Kalau menurut kamu masalah terbesar Indonesia bukan hanya korupsi, tapi juga mentalitas yang melahirkan korupsi, tulis di komentar Indonesia tanggung jawab. Karena awak yakin siapa yang sampai habis nonton video ini akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang bisa memberikan perubahan besar untuk Indonesia. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan tunggu video menarik selanjutnya.